Pemirsa, kembali lagi di Ngopi 45 dan saya masih bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Hamid Ponco Wibowo, dan kita masih membahas seputar uang rupiah baru emisi 2016. Tentunya Anda dapat berpartisipasi bersama kami di line telepon 07113646666. Anda dapat bertanya ataupun berkomentar seputar tema kita malam hari ini. Dan sekarang kita telah terhubung bersama salah satu penelpon kita. Kita akan sebentar ya Pak ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, Bapak. Malam. Iya, apa kabarnya, Pak? Baik. Baik, silakan Bapak ingin bertanya. Iya. Selamat malam Pak Ponco. Baik, dengan Ibu Dwi ya? Iya. Ya, silakan Ibu. Oke, Pak Ponco, ini kan udah ada uang baru nih Pak. Nah, untuk yang uang lama sendiri masih berlaku sampai kapan nih Pak, kalau boleh tahu? Mungkin itu aja. Baik, itu saja akan dijawab. Terima kasih banyak, selamat malam, salam untuk keluarga. Baik, sudah ada yang mulai resah nih Pak, jangan-jangan nanti uang rupiah tunai yang saya simpan, yang saya tabung gitu Pak, nanti pas dibelikan atau dibelanjakan tidak berlaku lagi. Bagaimana? Ya. Jadi ini sebagai informasi untuk Bu Dwi ya. Ya, Bu Dwi. Jadi sebenarnya uang lama itu pasti berlaku sampai dengan nanti ketika uang baru itu sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Sudah merata. Ya, jadi begini, uang yang kita edarkan ini adalah sebagai pengganti uang yang kita musnahkan. Ada uang yang dimusnahkan sebenarnya? Ada, jadi kalau uang yang nggak layak edar, ya, uang lusuh, itu ketika masuk ke Bank Indonesia sudah kita musnahkan uang itu. Nah kemudian kita ganti dengan yang baru, uang baru ini ya, dalam besar jumlah tertentu ya. Nah, sehingga tentu saja untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat tentu ada proses yang harus dilalui ya, cukup panjang ya, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun baru semuanya merata di masyarakat. Nah oleh karena itu kapan kita akan mencabut uang yang lama itu tergantung dari kapan uang ini bisa terpenuhi. Jadi gak usah khawatir ya Budi, ini masih berlaku, uang ini masih berlaku. Dan tentu saja kalau toh dicabut itu masih 10 tahun tuh ya. Jangka waktu usia pencabutan masih cukup panjang ya. Masih cukup panjang. Oh, Mas, 10 tahun Pak ya. Dan diperkirakan juga ya, sebelum 10 tahun uang yang emisi 2016 sudah beredar dengan baik Pak ya. Berbicara seputar peredaran uang rupiah baru emisi 2016, bagaimana Bapak? Apakah sudah bisa ditemui ketika kita menarik uang melalui ATM? Tapi mohon maaf Bapak, jangan dijawab dulu karena sekarang sudah ada lagi penelpon kita yang sudah menunggu untuk berbincang dengan Bapak. Selamat malam. Malam. Selamat malam Pak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, silakan ingin bertanya atau berkomentar? Iya. Malam Pak Ponco. Selamat malam. Ya, Pak, saya mau nanya, Bank Indonesia kan baru-baru ini juga gencar mempromosikan Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT. Nah, berbarengan dengan peluncuran uang emisi baru, ini gimana sih Pak strategi Bank Indonesia supaya masyarakat ini bisa balance gitu Pak, antara pemahaman menggunakan uang elektronik dan antusiasme terhadap uang baru yang tunai ini Pak. Baik. Itu aja Pak, makasih. Baik sekali, terima kasih banyak. Selamat malam, salam untuk keluarga. Menarik sekali Bapak ya. Iya, Bapak Haryadi tadi mengatakan bahwa bukankah kita ini digalakkan untuk lebih baik bertransaksi dengan transaksi non tunai. Betul, ya. Sementara sekarang Indonesia mengeluarkan uang dengan desain yang baru. Bagaimana? Ya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan ya, uang yang baru ini kan hanya untuk menggantikan uang kita musnahkan. Artinya tidak ada tambahan jumlah uang lembar uang yang baru di masyarakat. Ini hanya untuk menggantikan yang lama, yang kita musnahkan kita ganti, sehingga in total ya uangnya segitu. Ya. Tetap seimbang Pak ya. Makanya tetapi uang tunai masih kita butuhkan di masyarakat, karena dari survei pun juga katakan di Sumsel ini kan masih cukup luas ya areanya, jadi tidak semuanya bisa menggunakan non tunai ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nih, bagaimana dengan non tunai sendiri, itu juga ke depan tentu secara bertahap kita akan cenderung untuk mendorong masyarakat menggunakan non tunai, tetapi kan perlu waktu ya, perlu waktu, sehingga suatu saat nanti persentase penggunaan non tunai dengan non tunai ini akan berubah. Kalau katakan sekarang ini sudah mulai cenderung mendekati ke non tunai ya yang lebih banyak, tetapi ke depan tentu akan lebih banyak lagi lah persentasenya. Nah, ini yang harapan kita seperti itu. Tetapi kalau kita hilangkan tidak bisa ya.
Bahkan negara maju pun seperti katakan Jepang itu juga mereka masih juga menggunakan tunai. Misalnya bertransaksi di pasar tradisional, Pak Masih ya? masih juga tunai itu. Oleh karena itu secara pelan-pelan ya memang kita galakkan transaksi non tunai ya. Tetapi tunai pun juga ada, hanya saja nanti pelan-pelan akan berkurang persentasenya. Gitu. Sebijak mungkinlah dalam Ya, bertransaksi Pak ya, kalau bisa non tunai. Baik, berbicara tadi saya sempat menyinggung mengenai kalau kita bertransaksi di pasar tradisional. Ini sempat kita liput juga oleh tim redaksi Sriwijaya TV, Bapak. Ketika baru diluncurkan ini Pak, ada beberapa pedagang di pasar tradisional mengatakan kami tidak menerima uang rupiah dengan desain yang baru. Bagaimana tuh Bapak mengatasi ketakutan mereka? Ya. Jadi memang namanya uang baru ya, tentu tingkat pencapaian uang itu di masyarakat perlu waktu ya. Artinya harus selalu kita komunikasikan, kita edukasi, sosialisasi dalam berbagai kesempatan. Termasuk malam ini kan juga kami terus berkomunikasi, edukasi ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ada uang baru gitu loh. Ya, karena ini kan baru, ini belum ada sebulan sebenarnya uang baru ini kan. Ya, sehingga ini adalah salah satu tugas kita bersama untuk mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa ini ada uang baru. Tolong ya jangan ditolak ya. Memang belum semuanya dapat ya, bertahap lah nanti pelan-pelan. Tetapi target kami adalah masyarakat tahu bahwa ada uang baru sekarang. Gitu. Baik, bagaimana dengan penyebaran melalui anjungan tunai mandiri atau ATM? Ya. Mungkin kalau sekarang belum banyak ya, atau bahkan mungkin belum ada karena memang masih terbatas, ya, masih terbatas. Mungkin pelan-pelan nanti kita coba isi. Tetapi kalau masyarakat memang perlu uang baru, bisa datang ke Bank Indonesia. Nanti kita tuker ya. Tetapi belum dalam jumlah yang banyak ya. Paling hanya satu paket nih hanya 11 ya, 11 pecahan seperti itu. Baiklah kalau begitu. Sekarang sudah ada kembali penelpon di rumah yang ingin berbincang atau bertanya dengan Bapak Hamid Poncowibowo. Saya angkat sebentar ya Pak ya. Halo, selamat malam. Malam. Apa kabarnya Pak? Baik. Baik, silahkan Bapak ingin bertanya. Ya, ini mau bertanya dengan Pak Ponco nih. Selamat malam Pak Ponco. Malam Pak. Ya, ini Pak, kebetulan saya ini pengoleksi uang Pak. Dari uang tahun 50-an sampai sekarang ini Pak. Ya. Dari yang tahun 50 sampai yang baru ini Pak. Saya sudah memiliki juga yang baru ini Pak, yang edisi 2016 ini Pak. Yeah. Tetapi memang bentuknya bagus Pak. Tetapi bentuknya itu agak langsing Pak ya, dibanding yang uang yang lama-lama Pak ya. Agak lebih tipis. Maksudnya itu tipis tuh kelebarannya itu loh Pak. Kalau yang uang yang lama-lama itu lebar-lebar loh Pak. Seperti tahun uang 50-an itu lebar-lebar loh Pak, yang gambar-gambar Soekarno kayak gitu loh Pak. Yeah. Itu aja komentar Pak. Tapi kalau soal keamanan saya acungin jempol Pak, lebih oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak Andi. Selamat malam, salam untuk keluarga. Bagaimana menanggapi Bapak Andi tadi Pak? Makasih Pak Andi. Pak Andi ini kolektor uang ini. Iya. Jadi beliau tahu persis ya mengenai perubahan ukuran uang ini. Memang kenapa kita samakan uang yang ini sebenarnya sudah sejak tahun era 90-an lah, 1999 itu sudah coba kita seragamkan karena untuk memudahkan kita dalam menyimpan. Ya. Kalau uang dulu kan ada yang lebar tingginya sehingga dompetnya jadi nggak seragam. Yeah. Jadi ada yang nonjol ya. Tetapi dengan model yang seperti ini yang sudah kita anut beberapa tahun yang lalu, semakin mudah ya. Jadi untuk ukuran dompet juga pas gitu ya. Nah memang desainnya memang agak ramping ya, karena kita di sini lebih kita tonjolkan kepada wajah dari pahlawannya itu sendiri. Dan seolah-olah ini tidak ada garis tepinya kan. Ya. Ini yang membuat seolah-olah uang ini kelihatan ramping. Yang dulu masih ada kelihatannya. Garis tepi. Ya, kalau ini kan sekarang ini kelihatan nggak ada, jadi kelihatan lebih ramping, lebih tipis gitu ya. Seperti kalau itu. untuk ketebalan sama? Ketebalan saya rasa hampir sama karena bahannya juga sama, tergantung spesifikasi bahan uangnya. Ya. Karena kalau untuk pecahan yang besar nih biasanya dia lebih tebal karena nyetaknya 2 kali ya untuk itu bedanya? Pencetakan. Ya. Kalau pecahan kecil dia biasanya hanya sekali saja. Gitu. Jadi kan agak lebih tebal yang pecah yang betul. yang pecahan tinggi ya, yang besar itu.
Ya. 5.000 dengan 100.000. Ini lebih pada teknik cetaknya, tapi dari si bahannya saya rasa sama lah. Baik, kalau untuk logam bagaimana Bapak bahannya? Logam ini ada 2 jenis ya. Satu ini yang 1000 ini adalah bahan dari nickel plated, jadi besi, kemudian dilapis dengan apa nih yang mengkilat gitu ya. Yang lain adalah ini dari aluminium. Aluminium. Ya, seperti itu. Tetap sama Pak ya dengan bahannya dengan uang sebelumnya. Ini sama dengan uang sebelumnya bersama. Baik. Kecuali yang dulu ada warna yang kuning ya, kemudian ada yang gambar 1000 kelapa sawit ya, itu sekarang sama dengan yang ini. Baiklah, kalau begitu nanti saya juga akan masih ada pertanyaan ini untuk Bapak Hamid Poncowwibowo seputar rencana pemerintah dalam melakukan program atau mengenai redenominasi. Apa itu redenominasi? Nanti akan dibahas oleh Bapak Hamid Poncowwibowo. Namun pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Ngopi 45.